Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Kelvin di channel QDTech. Di video kali ini kita akan ngebahas ini dia, VGA card, bre. Akhirnya ya, seri Super tuh comeback again ya. Setelah absen di Artek 3000 series kemarin gitu loh. Dan akhirnya seri Super tuh kembali hadir di Artek 4000 series. Tapi buat line up-nya nih agak lain nih. Kalau di Artek 2000 series kan ada Artek 2060 Super, ada Artek 2070 Super, sama 2080 Super. Nah, di Artek 4000 series ini ada 3 line up juga sih yang Super gitu. Tapi nggak ada yang ekornya 60. Mulai dari Artek 4070 Super, Artek 4080 Super, dan terakhir ini nih yang bikin bingung, RTX 4070 Ti Super. Nama yang ketiga ini aneh banget gak sih ya? Rasanya tuh kayak nyebutin iPhone 15 Pro Max Ultra ya kan? Aneh lah, tapi ya udahlah ya kan. Tapi di video kali ini kita tuh bakal ngebahas, fokusin tuh ke RTX 4070 Super aja, bre. Kira-kira seberapa besar peningkatan performanya nih dari yang 4070 polos? Apakah bakal bikin user RTX 4070 pundung layaknya fan MU yang lihat Ronaldo pindah, atau malah mereka bakal biasa aja tuh kayak fansnya Chelsea ngeliat performa timnya seperti sekarang? Ini kameramen kita fans Chelsea soalnya. Jadi langsung aja tonton videonya kali ini ya. Unit RTX 4070 Super yang datang ke studio kita tuh adalah Asus Dual GeForce RTX 4070 Super. Secara dimensi, VGA ini tuh bukan lagi batu bata seperti yang kita kenal karena merupakan line up basicnya Asus ya. Ingat itu. Panjangnya itu sekitar 26,7 cm dan lebarnya itu 13 cm dan tebelnya itu cuma 5 cm doang. Yang butuh 2,5 slot PCI extension aja, bre. Sedangkan buat bobotnya jelas ini ringan banget nih. Ku pegang satu tangan aja ringan banget, bre. Nggak sampai 1 kg. Cuma sekitar 940 gram aja. Bisa dipastiin VGA ini tuh muat di casing manapun termasuk casing ATX dan nggak perlu holderan lagi. Karena kan nggak berat ya nih VGA gitu. Kalau dari segi desain jelas ya, line up Asus Dual nggak se-fancy ROG ataupun TUF Gaming, bre. Tapi setidaknya nggak monoton lah ya desainnya. Kalau mau dipasangin secara vertikal, tampangnya masih bisa dinikmati lah ya. Ini pendapat dari kita sih. Di sisi depan ini berupa cover plastik dengan dual finishing. Sepertiga bagian atas pakai finishing hitam semi transparan, sedangkan 2/3 bawahnya pakai finishing abu gelap dengan beberapa emboss dan juga lekukannya, bre. Kalau di sisi atas seperti biasa ada emboss GeForce RTX dan Asus. Terus ada port 12 VA PWR dan satu switch buat fan modenya. P itu artinya paten, maksudnya performance, dan Q itu adalah quiet. Geser lagi ke sisi belakang, udah dikasih backplate berbahan metal biar looks-nya terlihat rapih dan meminimalisir bending pada board GPU-nya, bre. Ada trivia menarik nih di sini. Ada tulisan 2049. Kira-kira easter egg apa nih ya? Apakah ini bocoran tahun di mana bumi akan kiamat? Kejauhan sih ya. Emang entahlah, bre, cuma elit global doang dan orang-orang Bekasi aja yang tahu. Mungkin kalian tahu itu kan ini easter egg apa? Coba tulis di kolom komentar deh. Konfigurasi kipas di sini dual fan sesuai namanya ya. Kipasnya tuh berdiameter 9,5 cm dengan 11 baling-baling. Agak gede nih, bre, diameter kipasnya. Biasanya kita tuh jumpain kipas VGA ya 8 atau 9 cm. Teknologi kipas di sini tuh disebut axial tech fans dengan desain titik tengah yang diperkecil dan baling-baling yang diperpanjang buat memperkuat dorongan angin ke heatsink yang pembuangan panasnya tuh dibantu 4 buah heat pipe. Kipasnya ini juga auto fan stop ya, bre. Kalau suhu VGA-nya di bawah 50 derajat Celcius. Dan sekarang kita lanjut ke spesifikasinya nih mengenai RTX 4070 Super punyanya Asus Dual ini. Seperti biasa sebagai pembanding, aku buatkan tabel pembandingan dengan GeForce RTX 4070 polos, GeForce RTX 4070 Ti dan Radeon RX 7800 XT. Peningkatan paling berasa ya jelas dari jumlah shading unit atau CUDA core-nya, bre. RTX 4070 Super itu punya CUDA core 1280 core lebih banyak ketimbang RTX 4070 polos. Ini sekitar 21%, bre, peningkatannya. Sedangkan selisih CUDA core RTX 4070 Super dan juga RTX 4070 Ti, RTX, itu cuma sekitar 512 core aja atau sekitar 7% aja, bre. Hal yang sama juga terlihat dari jumlah SM unit, Tensor Core dan juga RT Core-nya, bre. Di unit RTX 4070 Super makin mepetin RTX 4070 Ti ini. Tapi buat clock speed-nya kenapa nggak jauh beda ya antara 4070 Super dengan RTX 4070 polos? Apa karena spek memorinya mirip? VRAM-nya sama-sama 12 GB VRAM. Tipe memorinya juga sama-sama GDDR6X dengan buswidth yang sama juga di 192 bit. Bahkan spek bandwidth-nya juga sama aja ya, di angka 504 GB per second gitu loh, bre. Ternyata walaupun bandwidth-nya plak-jiplak, perbandingan jumlah core masih mempengaruhi TGP, bre. Tapi selisihnya nggak jauh beda ternyata ya. Cuma naik 20 watt doang. Bahkan rekomendasi power supply berdasarkan website Nvidia masih sama di 550 watt. Kalau dari Asusnya sih nyaranin 650 watt ya, biar lebih aman sih katanya sih. Dari 200 watt ke 220 watt nggak tinggi-tinggi banget ternyata penaikan atau
atau peningkatan TDP-nya ya. Yang paling menarik tentu aja dari segi harga launchingnya, bre. RTX 4070 Super punya harga launching yang sama dengan RTX 4070 polos di angka $559 atau 9,5 juta kalau pakai kurs hari ini. Kalau dilihat di marketplace, RTX 4070 polos tuh masih aja di atas MSRP gitu loh. Berarti jangan harap ya RTX 4070 Super harganya di bawah 10 juta. Ya maklum lah, Indonesia momen lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengetesan atau pengujian. VGA ini kita tes menggunakan test bench dengan spesifikasi sebagai berikut, bre. Prosesor tuh pakai Intel Core i9 14200K, motherboardnya pakai ROG Maximus Z790 Dark Hero, memori atau RAM-nya pakai T-Force Delta R berkapasitas 2x16GB DDR5 dengan frekuensi 6400 MHz. Tentunya kita udah set SMP-nya ya, bre. SSD-nya pakai Team Group juga yang 1 TB. Terus CPU cooler-nya pakai ROG Strix LC2360 eRGB. Buat power supply, karena VGA dan prosesornya cukup powerful, tentu kita butuh PSU yang sesuai juga ya, biar stabil gitu. Maka dari itu kita pakai PSU ROG Strix 850 Aura Edition yang udah bersertifikasi 80 plus gold. Selain itu, PSU ini juga punya Zero dB teknologi, mirip sama kipas di VGA yang bakal berhenti muter jika usage-nya tuh di bawah 40%, bre. Terus perkabelan di PSU ini udah full modular dan pastinya udah punya kabel VHPWR. Jadi nggak perlu lagi converter dari PCIe ke VHPWR bawaan VGA tuh. Dan yang nggak kalah penting, PSU ini dikasih masa garansi yang super duper panjang, 10 tahun. Kalian punya 2 anak juga garansi belum habis nih. Dan casing pakai open case Lian Li T60 dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius, bre. Pengujian pertama seperti biasa kita benchmark sintetis dulu ya, bre. Kita ada 6 tes di 3D Mark dengan 2 metode. Pertama pakai performance mode dan quiet mode, bre. Kalau dari ke-6 pengetesan ini rata-rata selisihnya tuh kecil banget ya, bre. Cuma 0,6% aja. Bahkan di pengujian Port Royal selisih grafik skornya tuh cuma 1 poin aja. Kalau perbandingan performanya kami bandingkan dengan RTX 4070 polos dan juga RTX 4070 Ti, hasilnya performa RTX 4070 Super naik hingga 15,5% jika dibandingkan dengan RTX 4070 polos, tapi masih tertinggal sekitar 11% dari RTX 4070 Ti. Dan kalau buat urusan produktivitas, jelas ya, RTX 4070 Super udah paten, bre. Mau itu render video ataupun render 3D, kita coba render image di Blender pakai BMW Scene, cuma butuh waktu 6 detik doang kalau pakai GPU optik ya. Nah, kalau buat render video 4K berdurasi 2 menit tanpa efek apapun, VGA ini tuh bisa menyelesaikan dalam waktu 56 detik doang, bre. Selanjutnya kami tes buat AI generative image ya. Sejujurnya ini pertama kalinya kita ngetes AI begini, karena memang ini kan tahunnya AI. Jadi ya memang kita tes AI lah ya. Untuk grafik cardnya Asus Dual GeForce RTX 4070 Super ini, bre. Karena memang regulasi mengenai penggunaan AI terutama yang berkaitan dengan generative image itu masih belum jelas ya. Yang kami tahu di kalangan para artis ataupun ilustrator masih banyak yang menganggap penggunaan AI generative image itu masih kurang etis. Dikarenakan si AI itu kan nyontek karya-karya mereka tanpa konsen gitu loh. Jadi memang pesan dari kami, gunakan AI terutama AI generative image sebijak-bijaknya demi menghargai teman-teman ilustrator kita atau artis ilustrator kita lah. Emang betul ya, kemajuan zaman dalam hal ini, perkembangan AI tuh nggak bisa dihindarin, bre. Maka dari itu, brand-brand GPU tuh mulai berfokus pada kemampuan GPU mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan AI, pak. Kalau di kalangan tech reviewer, jelas ya, waifu bench hasil karya Pak Alpha Jonathan tuh jadi benchmark yang paling populer di sini. Di sini juga kami masih tahap belajar ya buat menggunakan waifu bench-nya ini ya. Dan kemampuan dari Asus Dual GeForce RTX 4070 Super ini berdasarkan beberapa kali pengetesan kita hanya butuh 1,7 detik buat ngegenerate satu gambar dengan prompt cute waifu with glasses, bre. Jadi kesimpulannya ya, GPU ini bisa menghasilkan 35 WPM alias 35 waifu per menit nih. Gimana menurut kalian? Ya kedepannya kita bakal tes ya untuk VGA card yang lumayan besar ini untuk ya benchmark AI generative image ya. Jadi ditunggu aja. Dan sampailah ke pengujian gaming nih. Di sini total ada 11 game yang kita tes ya, yang tentu aja kita set dengan preset rata kanan. Dan kita tes di 2 resolusi, bre. Pertama ada resolusi 2K dan resolusi 4K, bre. Ya, udah nggak main lagi ya resolusi Full HD karena memang ini kan GPU kelas atas ya, bre ya. Game pertama ada Cyberpunk 2077 yang emang masih cukup berat buat dimainin di resolusi 4K. Masih nggak nyampe 60 FPS walaupun udah ngaktifin frame generator dengan ray tracing ultra. Kalau diturunin ke resolusi 2K
tentu aja udah tembus 100 FPS average-nya berkat DLSS 3 alias frame generator yang berhasil ngebus 41 FPS lebih dibandingkan DLSS 2 bre. Buat game kedua yang juga udah support DLSS 3, kita coba mainin game Forza Horizon 5. Di resolusi 4K udah tembus 100 FPS dengan preset ekstrim. Nggak jauh beda sih ya dibandingin sama performa DLSS 2-nya. Tapi bre, kalau main di resolusi 2K, boosting FPS-nya tuh beneran berasa bre antara DLSS 2 ke DLSS 3. FPS-nya tuh melonjak sampai 37 FPS. Gokil sih men ya. Teknologi frame generator ini berkat Nvidia GeForce bre. Game ketiga ada game God of War. Mainin di resolusi 4K dengan DLSS quality masih oke banget nih. Dapat 90-an FPS. Sedangkan kalau kalian turunin resolusinya ke 2K, udah tembus 130 FPS average-nya bre. Game keempat ada Assassin's Creed Mirage. Performanya nggak jauh beda sama game God of War tadi. Ya sama-sama game AAA kan. Main di resolusi 4K rata kanan, average FPS-nya tuh hampir nyentuh 100 FPS berkat DLSS. Boostingnya Magnus juga nih, naik 25 FPS dari native-nya bre. Di game kelima yaitu Far Cry 6, karena ini game garapan kubu sebelah, fitur upsampling-nya pakai istilah kubu merah juga bre. Main di resolusi 4K rata kanan udah tembus 110 FPS kalau upsampling-nya tuh diaktifin. Dan game keenam nih, mulai masuk game kompetitifnya bre. Ini salah satu game yang lagi hype banget dan hampir tiap hari aku mainin bre, jujur ya, yaitu The Final. Emang agak berat sih ya game ini ya, PC ku aja kewalahan banget nih. Lihat aja nih, average FPS-nya cuma mentok di 100 FPS pas kita tes coba di resolusi 4K dengan preset epic atau preset rata kanan grafik bre. Dan di game ketujuh, kita coba tes buat main game paling populer di Steam, yaitu PUBG Steam. Dengan preset rata kanan, kita masih dapat 120 FPS lebih average-nya di resolusi 4K, dan ini tuh enak banget kalian mainin pakai monitor 4K pastinya. Dan di game ke-8 ada game Rainbow Six Siege yang udah mulai terlupakan nih bre. Kalau main di resolusi 4K terlihat ngos-ngosan ya, average FPS-nya tuh cuma di 140-an FPS. Tapi kalau kalian mainkan di resolusi 2K, langsung tinggi banget tuh average FPS-nya, hampir nyentuh 300 FPS. Gokil nih ya. Dan balik lagi ke game kompetitif, game ke-9 ada game CS2 yang udah bukan game ringan lagi bre. Tapi di sini masih dapat average FPS lebih dari 213 FPS pas kita tes di resolusi tertinggi di 4K dengan preset high. Dan game ke-10 ada game Dota 2 yang performanya 11-12 lah sama game CS2. Main di resolusi 4K dengan preset ultra dan game screen render 100%, average FPS-nya masih tembus 216 FPS. Dan game terakhir ada game Valorant yang tentu aja kita tes dengan preset rata kiri ya bre. FPS-nya tentu aja tumpah-tumpah lebih dari 500 FPS walaupun mainin di resolusi 4K bre. Bahkan pernah sih sampai 700 FPS di beberapa scene bre. Dan sekarang kita lanjut ngebahas suhu dan juga TGP-nya atau dayanya bre. Di sini kita ambil data berdasarkan HW Info ya. Pada kondisi idle, suhunya tuh terjaga di bawah 50 derajat Celcius sehingga fan-nya auto stop alias gak muter 1 RPM sama sekali. Buat TGP-nya tercatat saat kondisi idle tuh cuma 5 watt aja buat sekedar output display ke monitor lah. Kalau buat gamingnya kita coba tes mainin game Cyberpunk 2077 di preset rata kanan dan resolusi 4K, DLSS 3-nya aktif dan ray tracing-nya ultra. Suhunya tuh masih terbilang anget doang di angka 68 derajat Celcius dengan TGP sekitar 216 watt. Dan kalau buat urusan stress test nih ya, untuk full load kondisinya tuh nggak jauh dari tes gaming Cyberpunk 2077 tadi bre. Cuma buat grafiknya stabil banget tanpa ada lonjakan berarti. Suhunya tuh terjaga di 68 derajat Celcius dan fan speednya tuh di kisaran 1600 RPM atau 51% fan speed. Dan buat TGP-nya tuh mentok kanan di angka 220 watt bre. Dan sekarang kayaknya kita masuk ke kesimpulan nih bre mengenai Asus Dual GeForce RTX 4070 Super ini nih. Kalau lihat dari perbandingan performa sintetisnya, ada peningkatan grafik score hingga 15% dari RTX 4070 polos. Dan secara matematis nih, ini masih cuan bre. Karena TGP-nya tuh cuma naik 20 watt doang alias 10% aja. Tapi dengan bubuhan nama Super, apakah layak cuma dapat peningkatan 15% doang? Jadi saran dari kami buat kalian yang punya RTX 4070 polos, nggak usah FOMO lah upgrade ke 4070 Super. Soalnya harga di Indonesia nggak ngikutin MSRP dari Nvidia-nya bre. Harusnya kan kalian nggak terlalu sakit hati lah ya. Dan ya balik lagi, harga 4070 polos dan 4070 Super kan MSRP-nya sama, tapi sayangnya memang 4070 polos tuh harganya nggak turun-turun juga nih sampai sekarang. Jadi memang apakah 4070 Super ini opsi buat kalian upgrade dari RTX 3000 series kalian yang emang nggak ada super-supernya itu? Ya coba dah tulis di kolom komentar. Tapi menurut kami memang RTX 4070 Super ini ya lebih baik lah ketimbang RTX 4070 polos dari segi harga ataupun performance. Tapi mungkin buat kalian yang nganggep 15% itu angka yang kecil, kalian tidur aja di kamar kalian yang bau itu. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya like, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Ribet banget nih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Duh, peribad pada gue cowok.